MPI Papua Barat Daya, caramu memandang menginspirasi dunia. Melakukan penyerahan atau serah terima terkait dengan aset dan juga segala macam administrasi Rajismu Kasoro yang bersama Bapak Mamangin. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat saya persilakan kepada Bapak OPDM. Saya persilakan ada satu kedua kata yang disampaikan kepada kami. Saya persilakan. La syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atas nikmatnya kita kembali dapat bertemu dalam rangka acara dari Rajismu yang pertama untuk Sorong. Salam Islam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Wilayah PDM Kabupaten Raya sekaligus Pembangunan Rajismu Kota Sorong. Saya hormati Ketua Divisi beserta media yang mana pada kali ini merupakan rangkaian kegiatan Sorong dengan merupakan salah satu lembaga yang mengurusi hutan zakat, infak dan sedekah sebagai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak adalah ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma la haqqa wa haratu jinna wal insa illa lillah. Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah, artinya adalah kehadiran kita ini harapan adalah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baru harapannya bekerja dengan hati, dengan niat mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai manis. Innamal a'malu binniyat. Segala suatu pekerjaan dinilai karena niat. Kalau niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Tapi kalau kita hanya mengharapkan dunia, akhirat barangkali mungkin. Mereka diniatkan. Ya. Sekalian saya mengajak kepada diri saya dan teman-teman sekalian, mari segala sesuatu yang terkait dengan organisasi ini, kita melalui organisasi ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dua atau tiga Jumadil Awal 1445 Hijriah dan bersamaan dengan tanggal 20 September 2023 Hijriah. Kita di awal bulan Rabiul Awal dan di minggu ketiga bulan September. Kita semakin harus banyak bergerak ya. Yang pertama-tama yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Kota Sorong tahun 2022-2027 dan terus Pak Abu Sofyan selaku Ketua Rajismu yang diangkat melalui pimpinan daerah melalui Kota Sorong beserta seluruh Akbar, Ilham, Pak Basri, dan Pak Isjad. Selanjutnya, mari kita kirimkan salam dan salawat pada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selaku Ketua Panraisi. Jadi untuk di Kota Sorong itu saya Ketua Panraisi yang diangkat oleh pimpinan daerah. Ketua Rajismu yang diangkat oleh pimpinan daerah namanya Pak
biji Santoso. Jadi balik Santoso itu menyerahkan ke kita ya, untuk membentuk fundraising-nya. Dari itu saya selalu tulis Direktur Fundraising. Saya Direktur Fundraising. Terus bendaharanya yaitu Pak Rizal. Kalau di wilayah, ya saya memang ketua wilayah mahasiswa wilayah Papua Barat ya, satu periode 2015 sampai 2022. Kalau di fundraising ini satu periode lebih ya, 2015 sampai 2022 setelah saya berhenti dari Basnas. Jadi saya pernah di Basnas juga satu periode. Dan memang saya selalu satu periode. Kenapa? Karena supaya kaderisasi. Jadi kita menginginkan kaderisasi, itu yang pertama. Dari itu di pemuda itu tidak ada 2 periode di pemuda, itu salah. Jadi memang kita harus pencerahan Pak Ketua ya. Ya sekali-sekali kita membahas masalah tata kelola organisasi kita ya, baik itu wilayah maupun potong-potongnya ya. Jadi pemuda, Nahdlatul Aisyah, IMM, IPM itu jarang sekali ada 2 periode, kebanyakan 1 periode. Kenapa? Karena disitulah kaderisasi. Yang banyak 2 periode itu ya, Muhammadiyah, baik PDM-nya, DW-nya maupun Aisyah-nya. Nah itu banyak 2 periode, karena itu puncak, ya, situ puncaknya. Ya. Kaderisasinya terakhir ya, tinggal menunggu kematian saja sih. Mengabdi sampai mati. Terus yang kedua, Ahmad Dahlan itu mendiri. Sebenarnya Ahmad Dahlan itu tidak punya, menurut data ya yang tadi pagi saya ikuti pencerahannya, ada 3 profesor yang memberikan pencerahan. Salah satunya Profesor Insinyur Gunawan, ya, Rektor UNY. Nah, notabene ya, dia lahir dari pahlawan Muhammadiyah. Beliau menyampaikan tadi pagi bahwa Ahmad Dahlan itu tidak pernah berpikir akan mendirikan Muhammadiyah. Karena ya, yang dia pikirkan itu bagaimana Islam ini lebih bagus, karena di Jogja itu terjadi sesuatu ya, penyembahan berhala kalau mengikuti apalagi namanya itu ya, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, pemurnian Islam. Ya, itu Ahmad Dahlan melakukan seperti itu. Nanti lama ya setelah ngumpul banyak, barulah muncul ide untuk mendirikan Muhammadiyah atau Serikatan Muhammadiyah. Itu menurut beliau ya. Ada rekamannya, saya rekam. Jadi bagus sekali. Ya, saya juga baru tahu. Jadi tidak ada yang. Terus Ahmad Dahlan itu juga awalnya 2 ya, yaitu sosial, yaitu salah satunya makanan ya, yang dijelaskan di surah Ar-Ra'd ayat 37 ya. Surah Al-Maun ya, surah Al-Maun. Jadi ada beberapa ayat itu yang punya Ahmad Dahlan ya. Al-Maun, Wal Asri, dan Al-Imran 100 berapa itu, dan 104 ya. Dan juga 110. 110 itu penutupnya. Itu dijelaskan oleh ada 3 profesor yang menyampaikan. Jadi awalnya melalui itu surah Al-Maun. Jadi intinya kita di Muhammadiyah itu butuh prakteknya Pak, bukan secara teori, praktek. Misalkan apakah kita sudah menggunakan surah Al-Maun ini atau belum? Caranya bagaimana? Minimal kita harus membantu fakir miskin atau memelihara anak yatim.
itu salah satunya. Kalau itu sudah lakukan, maka kita sudah mengaplikasikan Muhammadiyah tersebut.